Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat penaklukan Utsmani menghadapi Jalan Terjal, perlawanan terhadap mereka menguat. Di saat bersamaan, konflik internal ikut mempengaruhi sejarah imperium ini. Selamat menyaksikan video ini yang mengulas dua masalah. Ini akan membahas masa peralihan Utsmani dan Perang Salib Varna. Imperium Utsmani menerima pukulan telak pertama dalam pertempuran Ankara tahun 1402, mengalahkan Sultan Bayezid I dan menawannya. Anak tertua Sultan, yaitu Sulaiman, berhasil lolos ke Eropa dengan kapal-kapal milik Venesia dan Genoa. Timurleng mengejar Sulaiman sampai ke pantai, tetapi ia tidak mempunyai angkatan laut sehingga serangan ke wilayah Utsmani di Eropa tidak memungkinkan. Sebagai gantinya, ia merebut kota Smyrna dan membantai garnison Hospitaller di dalamnya. Timurleng pun mengembalikan kekuasaan beylik-beylik Turki di selatan dan timur Anatolia. Tetapi musuhnya di Irak merebut Baghdad sehingga dia harus pulang. Permulaan masa peralihan Utsmani dimulai ketika anak-anak Bayezid berusaha mengonsolidasikan kekuatan mereka. Sulaiman berhasil memegang kekuasaan di daerah Eropa, tetapi pasukannya masih terlalu lemah. Kemudian diperparah dengan lepasnya basal terkuat Bayezid, yaitu Stepan Lazarevic, yang memerdekakan diri setelah pertempuran Tripolje. Pada awal tahun 1403, Sulaiman memutuskan bahwa ia harus berunding dengan negeri-negeri tetangganya. Perjanjian Gallipoli memastikan perdamaian antara Sulaiman dengan Hospitaller, Venesia, Genoa, dan Romawi Timur atau Yunani. Romawi Timur tidak lagi membayar upeti dan mendapat kota pantai di Balkan. Sulaiman juga berjanji untuk membantu Romawi Timur jika Timurleng menyerang mereka. Perjanjian ini juga mengandung berbagai konsesi dari Pangeran Utsmani, tetapi ini memberikan kesempatan untuk merebut kembali Anatolia di bawah kekuasaannya. Sementara Bayezid meninggal dalam tahanan. Anak laki-lakinya, yaitu Musa, diizinkan untuk pulang ke Anatolia. Musa menguasai Bursa dan daerah sekitarnya sebagai basal Timurleng. Seorang pangeran Utsmani lainnya, yaitu Mehmed I, dihadiahkan daerah Amasya oleh Timurleng. Satu lagi, anak laki-laki Bayezid, yaitu Isa, bergabung dalam perebutan kekuasaan dan menyerang Musa. Meskipun kalah di awal, Isa berhasil mengalahkan saudaranya di tahun 1403. Musa mencari suaka kepada Mehmed I yang menyerang Isa pada tahun yang sama, mengalahkannya pada pertempuran Ulubat dan merebut Bursa. Tahun 1404, Sulaiman melancarkan serangan ke Anatolia dan pada awalnya ia berhasil. Ia menaklukkan Bursa, kemudian Ankara, tetapi gagal merebut Amasya, dan tahun 1409 Mehmed I mengirim Musa dengan satu pasukan besar untuk menyerang daerah Eropa milik Sulaiman. Sulaiman pun terpaksa pulang ke Balkan. Pada tahun 1410, Sulaiman mengalahkan Musa dalam pertempuran Kosmidon. Meski demikian, prajuritnya tidak menyukai Sulaiman, dan tahun 1411 mereka membelot ke Musa yang kemudian mengeksekusi mati Sulaiman serta menjadi penguasa daerah terkait. Pada momen ini, Musa memberontak kepada Mehmed I dan tahun 1412 ia mengepung Konstantinopel karena Kaisar Manuel II dulunya adalah sekutu dari Sulaiman. Kaisar memohon bantuan dari Mehmed dan Pangeran Utsmani menyeberang ke Eropa, lalu membantu pertahanan Konstantinopel melawan saudaranya. Akhirnya Musa terpaksa mundur. Dan tahun 1413, Mehmed dibantu Stepan Lazarevic dan Manuel II memenangkan pertempuran Kamurlu atau Bulgaria masa kini. Musa dihukum mati dan perang saudara Utsmani pun berakhir. Mehmed I menjadi sultan dalam satu dekade berikutnya. Ia menaklukkan kembali semua wilayah yang hilang di Anatolia serta merebut sebagian Albania. Anaknya Murad II memulai masa pemerintahannya pada 1421 dengan pemberontakan. Satu lagi, anak dari Bayezid, yaitu Mustafa, dan karena mendapatkan dukungan Romawi Timur, ia bisa merebut daerah-daerah Utsmani di Eropa dan mendeklarasikan diri sebagai sultan. Namun, serangan Mustafa ke Anatolia gagal, dan di tahun yang sama ia dihukum mati. Murad mulai mengepung Konstantinopel, tetapi munculnya pemberontakan lagi.
kali ini oleh adiknya yang juga bernama Mustafa, yang didukung oleh beylik-beylik Turki lainnya, memaksa Murad untuk kembali ke Asia Minor. Sultan meredam pemberontakan dan menganeksasi sejumlah wilayah beylik. Tahun 1424, Murad memaksa Romawi Timur untuk mengembalikan wilayah yang dulu diberikan pada mereka berdasarkan perjanjian Gallipoli, serta menuntut mereka membayar upeti lagi. Sultan juga memaksa bangsawan Albania bernama Gion Kastrioti untuk menerima kekuasaan Utsmani. Sejumlah serbuan juga dilakukan ke daerah Kroasia dan Romania modern. Murad juga merebut sejumlah daerah di Anatolia. Dengan meninggalnya Stepan Lazarević, sang despot Serbia, pada tahun 1427, Utsmani dan Hungaria mulai memperebutkan wilayahnya. Sebagian Serbia hancur, namun akhirnya menjadi penyangga antara dua negara tersebut. Durad Branković menjadi pemimpin Serbia yang baru. Wabah tahun 1428 sampai 1429 menahan gerakan Utsmani, tetapi pada tahun 1430 penaklukan dilanjutkan. Tesalonika dan Ionia yang strategis berhasil direbut karena Raja Sigismund dari Hungaria meninggal pada tahun 1437 tanpa pengganti. Jumlah serangan Utsmani semakin meningkat dan di akhir 1439 Murad merebut Smederevo dan Serbia menjadi wilayahnya. Setelah masa kacau, Raja Władysław III dari Polandia diangkat menjadi Raja Hungaria. Invasi Utsmani membuat cemas para pemimpin Eropa dan aliansi mulai terbentuk di sekitar Władysław yang didukung oleh Gereja Satu. Władysław dan panglimanya John Hunyadi berhasil memenangkan sejumlah pertempuran melawan Utsmani pada 1441 dan 1442. Di awal tahun 1443, Paus Eugene IV menyerukan perang salib dan Władysław bergabung dengan Durad Branković. Pangeran Wallachia Mircea II dan Pangeran Bulgaria Prugin, mereka memiliki prajurit sekitar 40.000 dan bergerak bersama menuju Bus. Bentengnya dikepung lalu ditaklukkan dan 3 pasukan Utsmani yang tiba di daerah tersebut dikalahkan. Satu hasil penting dari pertempuran di dekat Nis ini adalah bahwa bangsawan Albania Gjorđe Kastrioti yang kelak akan dikenal sebagai Skanderbeg membelot keluar dari Utsmani. Dia kelak akan melawan Utsmani selama 3 dekade ke depan. Meskipun kalah di Nis, Utsmani masih memiliki pasukan di sekitarnya. Kali ini di bawah komando langsung dari Sultan Murad. Pasukan salib menemui mereka di Latista, tetapi kalah. Untungnya bagi pasukan salib, pada awal 1444 di Kunopika mereka berhasil mengalahkan pasukan Utsmani dengan jumlah lebih kecil yang mengejar mereka. Kedua pihak kelelahan dan meskipun utusan Paus menentang gencatan senjata yang sementara disetujui, Serbia kembali menjadi negara penyangga. Utsmani harus membayar ganti rugi perang dan Hungaria berjanji tidak akan menyeberangi Sungai Danube. Utsmani memanfaatkan masa damai ini untuk mengamankan Anatolia sekali lagi dan Murad merasa bahwa perbatasannya telah aman. Ia menyerahkan tahta kepada anaknya Mehmed II atau Al-Fatih. Kembali ke Eropa, pimpinan lokal Utsmani mencoba melancarkan ekspedisi untuk menghukum Skanderbeg pada Juni 1444. Namun Skanderbeg mengalahkan mereka dalam pertempuran Torpiol dan Utsmani kehilangan setidaknya 10.000 pasukan. Tidak jelas apakah karena kekalahan ini atau mungkin karena pengaruh dari Paus atau karena turunnya Murad. Władysław melanggar gencatan senjata dan memulai kembali perang salib pada musim gugur 1444. Sultan Mehmed baru berusia 12 tahun saat itu. Ini tidak diketahui apakah karena pengaruh dari penasehatnya atau pendapatnya sendiri. Mehmed II memerintahkan ayahnya untuk kembali naik tahta. Surat dari Mehmed II kepada ayahnya Sultan Murad berbunyi, "Jika engkau adalah sultan, maka datanglah dan pimpin pasukan. Jika aku adalah sultan, aku perintahkan engkau untuk datang dan memimpin pasukan." Pasukan salib bergerak ke arah Laut Hitam. Saat itu karena berharap pada bantuan angkatan laut Phoenicia dan Genoa, Nikopolis direbut dan pada tanggal 8 November pasukan salib berada di dekat Parna. Sultan Murad mengambil alih komando pasukan Utsmani dan mendekati Parna dari barat keesokannya. Pasukan salib sekarang terkepung dan harus bertempur. Pertempuran terjadi pada tanggal 10 November 1444. Jumlah pasukan masih diperdebatkan karena sumber-sumber barat maupun Utsmani menampilkan perkiraan yang sangat berbeda. Sejarawan modern menyimpulkan bahwa kedua pasukan memiliki 20.000 sampai 25.000 prajurit.
Pasukan salib mengerahkan pasukannya di antara Bukit Pranga dan Danau Parna dengan pasukan Polandia dan Hungaria di tengah. Walakia menjadi cadangan. Pasukan bayaran Jerman dan Bosnia di sayap kanan dan Transilvania, Bulgaria, dan Ceko di sayap kiri. Sementara itu, pasukan tengah Utsmani yang terdiri dari Janissary dan Ajap menempati dua gundukan kuburan serta memasang barikade di depan mereka. Sayap kanan diisi oleh kavaleri Sipahi dan Eropa, sayap kiri diisi oleh Sipahi Anatolia, dan Akinji menempati posisi ekstrim kiri. Pertempuran dimulai dengan serangan sayap kiri Utsmani, tetapi dipukul mundur oleh sayap kanan pasukan salib yang mengejar mereka. Namun manuver itu adalah jebakan dan Akinji berhasil menyerang pasukan salib dari samping. Sayap kanan pasukan salib kocar-kacir. Utsmani mencoba menghancurkan sayap kiri musuh, tetapi dihadang dan Hunyadi melancarkan serangan balik. Dia berhasil dan sayap kanan Sultan juga mundur. Pada saat itu Raja Wladislaw mengerahkan pasukan tengahnya maju dengan harapan membunuh atau menangkap Murad. Kejadian rincinya tidak jelas, tetapi tampaknya kesatria Polandia dan Hungaria awalnya berhasil memukul mundur Ajap. Kemudian mereka menghadapi Janissary, dan pertarungan mereka menentukan hasil pertempuran. Ketika Raja Wladislaw terbunuh oleh salah satu pengawal Murad, Hunyadi juga menyerang pasukan tengah Utsmani untuk merebut mayat rajanya, tetapi gagal. Sayap kanan dan kiri Utsmani mengepung pasukan salib dan Hunyadi harus mundur. Hampir semua pasukan salib tewas. Utsmani kembali menang dalam perang salib ini, dan jalur ke Konstantinopel terbuka lebar.